Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semuanya berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Bang Rocky Al-Maroki yang alhamdulillah sudah ada di depan kita semua, ada berada di Zoom secara daring. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nah, sekarang udah mulai musim hujan. Hujan tuh seharian nggak berhenti-berhenti. Tapi di tengah musim hujan ini ada juga musim kenaikan pajak gitu kan. Ternyata pajak juga naik terus gitu kan. Jadi kita akan membahas terkait gawat pajak makin mencekik. Sekarang PPN 11%, tahun depan 12%. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa rejim Jokowi menerapkan PPN tahun ini 11%. Sebenarnya dari tahun 2022, kalau tidak salah mulai bulan April ditetapkan waktu itu pajak itu dari 10% menjadi 11%. Dan ada rencana untuk tahun depan itu akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Nah, padahal kita ketahui misalkan kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga kita, misalkan di Singapura saja PPN itu hanya 9%. Di Thailand lebih rendah lagi 7%. Kemudian yang paling rendah itu di Brunei Darussalam. Di sana pajak itu 0% ya? 0%. Nah, kok justru Indonesia ini kenapa menjadikan pajak itu sebagai sumber pemasukan utama gitu, di mana memang ya kita ketahui sebenarnya Indonesia itu negara yang sangat kaya raya. Nah, untuk itu sahabat Wali semua kita akan membahas terkait pajak makin mencekik, sekarang 11%, PPN 11%, dan tahun depan 12%. Nah, pertanyaan pertama Bang Rocky, kira-kira tanggapannya bagaimana dengan sudahlah dari tahun 2022 kemarin pajak itu sudah naik dari 10% ke 11% dan justru pemerintah akan menaikkan lagi di tahun depan menjadi 12%. Dan sedangkan kita lihat bahwa tetangga-tetangga sebelah juga bahwa pajak itu tidak setinggi di Indonesia. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? Ya, pertama saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan mendapat rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Terkait Rob. dengan pajak, memang ini masalahnya cukup serius ya, karena persoalan paradigma atau persoalan cara pandang. Bagaimana negara membiayai eh, pengurusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat itu sumber utamanya justru dari pajak. Kita APBN kita itu sumber utamanya pajak. Padahal negara kita kaya raya, sumber daya alamnya banyak. Jadi kita tidak menemukan pos-pos APBN kita itu dari pos misalnya tambang emas di Freeport menyumbang berapa persen, gitu. Terus dari tambang batu bara berapa persen, terus dari hutan berapa persen walaupun sudah banyak digunduli gitu. Dari kelautan berapa persen. Mestinya sumber daya alam yang begitu kaya raya itu mestinya jadi sumber pendapatan terbesar dalam porsi APBN, bukan pajak. Itu paradigma. Karena mungkin kita lama dijajah oleh bangsa Eropa yang sekuler, yang eh, sumber pendapatan mereka sebagai negara penjajah itu biasanya memajaki negara jajahannya, ya dia terikut sampai sekarang. Dianggap rakyat kita itu jajahannya dari pemerintah juga, sehingga jadi objek pajak gitu. Dan ini sebenarnya kalau saya ibaratkan begini, Bung Wahyu. Kalau Bung Wahyu itu sebagai kepala rumah tangga, kepala pemerintahan di rumah lah kira-kira begitu. Ya. Nah, dia sebenarnya punya kewajiban untuk membiayai rumah tangga itu, membiayai anak-anaknya sekolah, mengurus kesehatannya, mengurus pendidikannya, mengurus makannya. Lalu Bung Wahyu ini cari gampangnya saja. Udahlah, anak-anak kita pajaki, berapa biaya makan dia ini, berapa. Kita pajaki semua di situ. Ambil sumber pendapatan itu tanpa berpikir bagaimana sebagai kewajiban seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rakyatnya. Nah, itulah yang terjadi dalam negara-negara kapitalis. Itu menganggap negara itu hidup bukan untuk mengurus rakyat, membiayai rakyat, menafkahi rakyatnya.
tetapi justru untuk menghisap rakyatnya dengan Hmm. berbagai pungutan dengan pajak. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menjajah berbagai negara-negara lain. Tujuannya untuk apa? Memajaki rakyatnya, mengambil kekayaannya dengan dalih untuk mengurus pemerintahan. Itu terbawa sampai hari ini. Nah, sementara itu sangat berbeda jauh dengan sistem pemerintahan Islam yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, yang tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatannya. Bahkan pajak itu kan kategori yang harus dihindari. Tidak boleh memajaki orang itu. Kira-kira begitu. Oleh karenanya sebenarnya sumber pendapatannya harus dari perputaran ekonomi atau dari Hmm. eh, jasa atau dari eh, sumber-sumber daya kekayaan alam yang lain. Saya pikir itu cara berpikir, ada persoalan ideologis atau cara pandang bahwa rakyat dijadikan objek pajak. Ini kalau dalam sistem Islam dipandang sesuai hadis Nabi, ini memang fase pemerintahan yang keempat, yaitu Hmm. Mulkan Jabarian. Jauh, jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan klasifikasi model pemerintahan itu ada fase pemerintahan pertama yaitu nubuah, kedua nubuah itu masa kenabian, yang kedua adalah masa khilafah ala minhaji nubuah, khalifah yang persis seperti zaman Nabi. Ketiga itu baru mulkan adon, para penguasa yang menggigit kekuasaannya, yaitu model-model dinasti itu. Kemudian yang keempat itu mulkan jabrian, para pemimpin penguasa negara yang menghisap rakyatnya dengan berbagai pungutan pajak, membebani rakyatnya dengan berbagai pungutan. Dan yang kelima baru fase pemerintahan dunia itu akan kembali lagi kepada mulkan, bukan mulkan tetapi kembali kepada khilafah alamin haji nubuah, yang sani atau yang kedua. Itu hadis itu sudah masyhur dan sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Dan itu menurut saya hari ini kenyataannya bahwa kita berada di fase pemerintahan keempat, yaitu di mana rakyat dijadikan objek pajak, dihisap dengan berbagai pungutan yang banyak. Kan kita bisa melihat ya, harusnya dihindari sebesar-besarnya, malah PPN dinaikkan. Dan PPN Hmm. itu, Bung Wahyu, itu kan tidak peduli orang kaya atau miskin, ketika dia bertransaksi, maka Iya. dipungut pajaknya gitu. Jadi kalau ada orang miskin yang dia beli roti, kena pajak itu di supermarket. Hmm. Dia beli sabun, kena pajak. Padahal orang yang begitu sangat miskinnya gitu. Nah ini menurut saya begitu zalimnya pemerintahan ini ketika hampir semua lapisan masyarakat dikenakan pajak dengan PPN yang begitu tinggi, dari 11% tahun depan naik ke 12%. Memang itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Hmm. Itu yang terkait dengan penyesuaian pajak, harmonisasi pajak. Jadi saya pikir itu persoalan seriusnya. Jadi cara pandang sehingga DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan undang-undang yang justru menghisap rakyatnya dengan berbagai beban pungutan maupun pajak. Begitu Bung Wahyu. Baik, ya memang, seperti yang Bang Rocky sampaikan ya, pemerintah sepertinya sebagai seorang ayah misalnya dalam keluarga, tapi nggak mau repot gitu. Tapi kita pahami bahwa, apa ya, pajak yang naik ini terus kan ya memang sangat membebani gitu Bang Rocky ya. Apakah, memang seperti itu seorang ayah yang baik gitu kan, selalu membebani anak-anaknya dengan pajak gitu kan. Sudahlah, tahun lalu dinaikkan gitu kan. Nah, rencana tahun depan ini mau dinaikkan lagi. Padahal anak-anaknya sendiri itu belum mapan gitu kan, baru merangkak, merangkak aja belum lancar gitu. Kita ketahui bahwa ekonomi Indonesia ini kan ya dibilangnya apa ya, daya beli masyarakat itu kan, sangat rendah gitu kan, belum akibat Covid yang kemarin banyak lapangan kerja yang, tertutup, banyak karyawan di PHK, kehidupan semakin sulit, tapi kenapa pemerintah mengambil solusi menaikkan pajak, Bang Rocky? Iya, tadi pemerintah ini apa istilahnya terpapar model pemerintahan yang sekuler, yang terpapar juga budaya kolonial, Hmm. sehingga dia melanjutkan saja model-model pemerintahan Eropa, Amerika yang tidak ada solusi lain kecuali karakter menjajah dan karakter menarik pajak dari daerah-daerah jajahannya. Dan celakanya pemerintahan hari ini juga melanjutkan itu. Ketika penjajah-penjajah Eropa maupun Belanda keluar dari tanah air kita, negeri ini kemudian dilanjutkan
dengan cara pengelolaan yang sama dengan cara pengelolaan di negara-negara penjajah tadi yang punya karakteristik untuk menarik setoran, menarik pajak gitu. Nah ini yang bahkan semakin hari bukan semakin rendah, semakin tinggi tarifnya, dan Hmm. itu sangat membebani masyarakat yang semestinya ekonomi itu bisa berputar dengan harga yang lebih murah, justru dengan pajak itu akan menambah komponen baru yang membuat bisa lebih mahal lagi. Misalnya kalau kita membeli roti di supermarket yang Hmm. harganya harusnya cuma 10.000, karena ada pajak 11%, benernya kan 11.000 gitu, lebih Ya. gitu ya, kira-kira gitu. Jadi harusnya bisa lebih murah, tetapi negara memajakinya itu. Dari setiap transaksi jadi kena pajak, mau beli apapun. Termasuk mungkin kita kalau membayar listrik, bayar telepon, mungkin kena pajak lagi tuh PPN dan seterusnya Hmm. kan gitu kira-kira. Jadi sudahlah kita membayar, kita terbebani kena pajak dulu. Nah ini menurut saya ekonomi yang seperti ini tidak sehat. Negara yang seperti ini tidak sehat, di mana beban semua dibebankan kepada rakyat. Padahal semestinya negara yang pemerintahan yang baik adalah sedikit membebani rakyat dan banyak melayani rakyat. Nah, itu filosofinya harusnya begitu. Kalau orang yang Baik. baik itu kan gitu. Dia sedikit membebani orang, sedikit merepotkan orang, tapi banyak melayani. Itu harusnya begitulah pemerintahan itu. Begitu Bung Wahyu. Tapi begini Bang Rocky, ada pendapat, misalnya kita ambil dari pernyataan, Menko, Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani bahwa, PPN naik jadi 11% yang tahun 2022 kemarin itu beliau menyatakan bahwa memang negara-negara anggota G20 saja rata-rata mereka menerapkan pajak itu 15% gitu. Jadi 11% ataupun nanti naik 12% itu sesuatu yang wajar. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan ini? Iya, itu Bu Sri Mulyani cara pandangnya kan mengambil standar negara-negara penjajah, negara-negara Hmm. kolonialis, dan negara-negara yang sudah maju taraf kesejahteraannya. Jadi kalau negara yang kehidupan rakyatnya itu sudah sangat tinggi, maju, ekonominya bagus, mungkin kalau dipajak besar mungkin nggak kerasa. Jadi misalnya Bung Wahyu, pendapatannya sangat tinggi, puluhan juta per bulan. Dipajak berapapun kan kebutuhannya terpenuhi gitu. Ya. Tapi kalau yang sudahlah kita tahu bahwa sebagian masyarakat kita pegawai pekerja itu diupah dengan UMR. UMR kan upah minimum regional, atau upah minimum. Upah minimum Iya. itu kan orang yang kebutuhan minim yang bisa dipenuhi gitu. Kalau itu pun dibebani dengan pajak kan sangat menyiksa dan membebani. Itulah yang membuat perekonomian kita tidak bisa lebih bersaing atau lebih maju dan berkembang. Jadi kalau pendapat tadi Bu Sri Mulyani itu memang kita maklum, beliau pendidikannya kan dari luar dan cara pandangnya cara pandang ya sekuler, sehingga cara berpikirnya memang pajak. Tidak pernah berpikir bagaimana mengelola kekayaan alam ini sebagaimana cara pandang Islam, bagaimana kekayaan alam itu harus jadi milik rakyat atau milik umat, yang menjadi hak umat yang harusnya dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada individu maupun perusahaan, apalagi perusahaan asing. Jadi kalau kita lihat hampir kekayaan alam kita ini kan hampir semua dikuasai oleh perusahaan-perusahaan individu atau bahkan perusahaan-perusahaan asing. Nah itu sehingga rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Kita bayangkan saja misalnya kalau Freeport itu dikelola oleh negara, tidak dikelola oleh perusahaan asing, keuntungannya itu harusnya bisa menjadi keuntungan rakyat Indonesia atau rakyat Papua, entah Freeport, entah apa Newmont Minahasa dan seterusnya itu kalau bisa dikelola sendiri kan jauh lebih menguntungkan. Ini menurut saya memang cara pandang itulah yang menjadi persoalan. Ketika kita cara pandangnya adalah cara pandang kapitalis, maka kita mencontoh negara-negara kapitalis sekuler yang ada saat ini. Dan kebetulan mereka negara maju, sehingga kalau negara maju ditarik pajak berapapun ya nggak ada masalah. Kalau Bung Hmm. Wahyu profesinya sebagai seorang dokter yang pendapatannya puluhan bahkan mungkin ratusan juta per bulan, dipajak 15% PPN juga nggak kerasa itu, gitu. Kira-kira gitu ya. Hmm. Kalau tadi para buruh yang UMR dengan gaji yang untuk pola hidup minimal saja itu pas-pasan atau bahkan masih minim dan kurang, kita pajaki dengan lebih besar membandingkan dengan negara yang sudah maju, itu tidak apple to apple. Saya pikir cara pandang itulah yang bermasalah menurut saya. Ya karena cara pandangnya cara pandang sekuler, kemudian melihatnya dengan negara-negara lain.
Harusnya kalau dia melihat itu, harusnya diukur dulu. Iya, betul misalnya di New Zealand misalnya ya 15%, Ya. tapi pendapatan per kapitanya berapa gitu. Hmm. Jangan bandingkan dengan Indonesia gitu. Indonesia itu mungkin bandingannya ya sesama dengan yang negara-negara yang pendapatan tidak terlalu jauh. Nah, itu pun Ya. kita masih tertinggal. Tadi dibandingkan PPN di Singapura cuma 9%. Kita kok bisa sampai di atas Singapura? Padahal Singapura jauh lebih makmur dari kita. Di Malaysia 10%, di Thailand cuma 7%. Hmm. Jadi kalau Brunei malah 0%. Brunei itu kalau mau mencontoh harusnya, Brunei ternyata makmur. Ternyata PPN-nya 0%. Mungkin itu dicontoh lebih bagus gitu. Kenapa Iya. contoh yang PPN-nya besar gitu? Nah, kira-kira gitu, Bung Wahyu. Baik, itu yang pro gitu. Kalau yang kontra kita lihat banyak pendapat. Misalkan DPR sendiri memang mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN ini akan membebani rakyat gitu kan. Kemudian hal itu juga menyebabkan beban yang si miskin tambah bertambah gitu. Sedangkan si kaya ya mungkin tidak berdampak seperti yang Bang Rocky sampaikan tadi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa hal ini sangat mencekik masyarakat dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Jurang antara si kaya dan si miskin ini semakin lebar gitu Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, saya pikir kalau DPR punya pemikiran begitu, itu tinggal dilanjutkan dalam bentuk pembuatan undang-undang, laksanakan kewajiban mereka. Jadi buatlah undang-undang terkait dengan pajak yang mencontoh Brunei lah 0%. Kalau belum 0% mungkin contohlah contohlah Thailand yang cuma 7%, atau ada yang cuma 5%, misalnya di Vietnam atau di Myanmar ataupun di Timor Leste, itu pajak cuma 3-5% kan gitu. Jadi sebenarnya mestinya begitu kalau mau memikirkan rakyat ini, supaya cara pikirnya supaya rakyat tidak terbebani. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang negara ini harus dikelola dengan cara pandang, jangan mengikuti cara pandang sekuler itu dengan karakter penjajahan. Bagaimana cara pandang, bagaimana rakyat ini supaya dipajaki terus itu. Hmm. Ini menurut saya cara pandang yang tidak tepat. Jadi DPR kalau memang punya pandangan seperti itu, mereka harusnya wujudkan, rubah itu Undang-Undang 7 2019 atau 2017. Iya. 2019 ya. Itu ya ubahlah undang-undang itu. Sehingga tidak membebani masyarakat, tidak membebani rakyatnya. Justru harusnya DPR itu bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah. Kalau pemerintah mau menaikkan pajak, tekan, diingatkan sebagai wakil rakyat. Masa wakil rakyat tapi tidak melaksanakan fungsinya dengan maksimal, sehingga malah keluar undang-undang yang membebani rakyat. Nah, jadi saya pikir itu. Baik. Kemudian begini Bang Rocky, sebenarnya catatan sejarah dalam Islam itu seperti apa sehingga masyarakat ataupun ya sahabat Wahyu semua bisa memahami bahwa sebenarnya ada konsep yang lebih baik yang bisa kita ambil atau kita bisa laksanakan. Meskipun sepertinya sekarang kok pemerintah itu tidak punya jalan keluar, tidak punya solusi, tapi mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan artinya dalam sejarah Islam itu bagaimana sistem perpajakan. Apakah memang ada sejarah ketika dulu Islam berjaya seluruh rakyatnya dipajaki atau justru seluruh rakyatnya bebas pajak atau bagaimana Bang Rocky? Iya, kalau dalam Islam memang pajak itu hanya diberlakukan kalau kas negara dalam keadaan kosong dan perlu kebutuhannya mendesak. Hmm. Misalnya dalam kondisi bencana alam, Hmm. kas kosong, kebutuhan untuk penyelamatan mendesak, maka dibuat penarikan pajak. Tapi itu hanya dikhususkan untuk pihak-pihak yang kaya raya atau yang sangat besar. Jadi pajak Artinya hanya tidak untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat. iya, jadi memang orientasinya bukan untuk memajaki rakyat, bukan. Tadi paradigma pemerintahnya agak berbeda. Posisi Islam itu kan riayah su'unil ummah, bagaimana meriayah atau melayani umat atau melayani masyarakat. Itu cara pandangnya beda. Satunya bagaimana cara pandangnya, satunya bagaimana menarik uang dari rakyat, kan memajaki mereka. Itu yang tadi sistem kapitalistik itu. Sistem kapitalis memang begitu, sistem kapitalistik. Saya ya kita itu lebih senang
dan bangga mencontoh negara-negara kapitalis dan ya mungkin karena kelamaan dijajah oleh negara-negara kapitalis itu. Nah, dalam Islam nggak ngajari begitu. Islam itu ngajari memang bagaimana pemerintah yang ada itu khusus untuk melindungi, melayani masyarakatnya dengan baik. Kalau tadi saya bilang dilayani dengan kebutuhan-kebutuhannya, perputaran ekonomi dengan model zakat ya, karena ada orang harus mengeluarkan zakat, tapi ada batas nisab dan haulnya. Artinya orang yang membayar zakat itu memang orang-orang yang memang hartanya sudah dipandang cukup memenuhi standar nisab dan haul, sebagaimana syariat yang mengaturnya. Artinya semakin banyak orang membayar zakat berarti semakin banyak orang kaya, dan semakin banyak orang kaya berarti semakin berlebihan uang itu, harta itu berputar kan. Berarti rakyat makin makmur. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz yang ingin membagikan zakat, tetapi rakyatnya tidak ada yang menerima. Hanya dua orang yang berhak menerima zakat di masa Umar bin Abdul Aziz itu. Hanya memerintah 2,5 tahun kira-kira. Ternyata hanya butuh waktu itu membebaskan semua rakyatnya dari kemiskinan. Bahkan semua rakyatnya membayar pajak, membayar zakat, dan bahkan bingung mau menyalurkan kemana zakat, sehingga sampai dikirim ke Afrika dalam catatan sejarah. Dan itu karena menerapkan sistem Islam, di mana rakyat tidak dipajaki dulu, tetapi dibiarkan saja sampai dia menghasilkan baru mengeluarkan zakatnya. Sementara kalau PPN itu kan dia tidak peduli orang utang atau orang minjam uang ke dia beli tetap dipajak. Nah, gitu kira-kira begitu Iya, sadisnya biar itu. seluruh transaksi yang dilakukan masyarakat Iya, dibebani oleh iya, dengan setiap pajak gitu ya? transaksi. Tidak peduli transaksi itu dia pinjam uangnya atau dia utang, itu nggak peduli negara itu. Pokoknya ada transaksi dipajak. Itu kan sadis itu. Nah, beda dengan Islam. Dibiarkan rakyat itu difasilitasi sampai dia eh, menghasilkan uang dengan harta sesuai dengan haul dan nisabnya 1 tahun dimiliki dengan kadar sekitar 84 jutaan atau sekitar gram emas ya, itu yang diukurnya dengan itu adalah dimiliki selama setahun, baru dia mengeluarkan zakatnya. Kalau ternak dia misalnya kambing misalnya harus 40 kambing dan dimiliki dalam setahun, baru dia mengeluarkan zakatnya gitu. Artinya memang sudah kaya itu, orang sudah kaya dan dia mengeluarkan. Dan semakin banyak orang mengeluarkan, semakin banyak harta tertumpuk dan orang tidak menerima karena semua mengeluarkan. Itulah yang terjadi dalam sistem Islam ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2,5 tahun. Tetapi memang eh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memang menunjukkan bahwa dia memang kapasitasnya pemimpin yang hebat dan tidak mencari harta. Bagaimana ketika dia dilantik menjadi khalifah, seluruh harta miliknya dimasukkan ke kas negara, termasuk perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh istrinya diminta untuk dimasukkan kas negara. Ada nggak sekarang calon presiden atau presiden yang seperti itu misalnya? Begitu dia jadi presiden, seluruh hartanya, mobilnya, tanahnya diserahkan kas negara. Jadi negara kaya itu jadinya. Jadi, nah itu kan tidak dimiliki. Jadi kalau kita membandingkan dalam praktek sejarah, Islam, pemerintah Islam memang agak berbeda jauh. Karena paradigmanya kapitalis. Sayangnya, ini tidak pernah diungkap dan diceritakan. Justru yang diceritakan adalah sistem kapitalis, dan yang diceritakan dalam sistem Islam itu yang mengerikan-mengerikan, hukum rajam, hukum potong tangan, hukum mencuri, dan seterusnya, itu yang ditakut-takuti. Dia tidak pernah menceritakan hal-hal baiknya. Nah, ini menurut saya cara pandang ini yang keliru dalam catatan sejarah Islam. Memang pajak itu diberlakukan kalau kas negara kosong dan kebutuhan negara untuk melayani rakyat itu mendesak, misalnya terjadi bencana atau terjadi insiden tertentu, baru pajak, dan itu pun tidak semua rakyat dipajaki, hanya orang mampu yang dipajak. Setelah normal lagi ya tidak lagi begitu. Nah, ini memang cara pandang ya, persoalan seriusnya di pajak itu adalah cara pandang sekuler pemerintahan kapitalistik dengan cara pandang Islam yang berbeda jauh, termasuk bagaimana mengelola kekayaan alam dan mengelola sumber daya alamnya. Dalam Islam harus dikelola, itu adalah milik rakyat, milik umat secara bersama-sama, tapi dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada individu, ada perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi perusahaan asing. Disitulah letak kuncinya. Oleh karenanya orang paling takut kalau diterapkan sistem Islam. Kalau itu diterapkan di Indonesia, wah itu kekayaan-kekayaan alam kita jadi milik rakyat semua itu. Dikelola oleh negara. Nah, jadi perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan individu itu merasa pasti terancam atau terasing. Sehingga mereka menghembuskan bahwa kalau Islam diterapkan mengancam NKRI, mengancam persatuan, membuat berdarah-darah. Padahal faktanya belum pernah terjadi dan itu yang ditakut-takuti yang terjadi. Saya pikir gitu, Bung Wahyu.
Baik baik. Memang sekarang ini kan pemimpin-pemimpin kita ingin disamakan seperti Khalifah Abu Bakar misalkan, padahal kita ketahui Khalifah Abu Bakar itu tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya. Beda dengan sekarang Bang Rocky, yang katanya menggunakan dana bansos untuk kampanye. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Baik, baik, sahabat Wahyu mungkin itu saja, beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan terkait, pajak yang semakin mencekik ini. Mungkin, waktunya saya berikan kepada Bang Rocky untuk, memberikan closing statement terkait tema kita, gawat pajak makin mencekik, sekarang PPN 11%, tahun depan 12%. Silakan Bang Rocky. Iya, jadi tanda bahwa pemerintahan itu baik, dia akan banyak melayani rakyat dan sedikit membebani rakyat. Jadi kalau pemerintah itu justru banyak membebani rakyat, baik dengan pajak, retribusi, dan lain-lain, tapi sedikit melayani, berarti pemerintahan buruk. Nah, Hmm, kita tinggal mengukur itu. Nah, pajak mestinya tidak diterapkan untuk seluruh masyarakat, dan ini justru membuat ekonomi tidak begitu banyak berputar. Justru sumber pendapatan negara semakin tergantung sama pajak, padahal kita negara kaya raya. Saya pikir itu harus dikoreksi cara pandang itu. Cara pandang negara yang kapitalistik harusnya mulai ditinggalkan, kembali kepada cara pandang yang lebih adil, lebih tidak membuat kesenjangan, dan kita tahu yang membuat kesenjangan dan membuat kerusakan di muka bumi ini adalah sistem kapitalis global. Saya pikir sudah saatnya kita berpikir kepada sistem yang lebih adil, yaitu sistem Islam. Dan kalau kita tawarkan sistem Islam, bukan karena kita sebagai Muslim saja yang menawarkan sistem Islam, tetapi semestinya harus dikaji bersama di mana letak keunggulan kebaikan. Saya pikir Islam sudah diuji dalam ratusan tahun diterapkan, dan sudah banyak catatan emasnya. Mestinya kita belajar itu, dan jangan fobia terhadap Islam, membuka diri dan wawasan terhadap Islam sehingga tidak merasa bahwa membahayakan dan seterusnya. Dengan begitu saya pikir negeri ini bisa akan menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur, dan tentu jauh dari bencana alam kalau sudah menerapkan syariat atau hukum yang sudah disesuaikan dengan yang menciptakan alam ini. Saya pikir begitu, Bung Kayo. baik baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan sahabat Wahyu semua kami ucapkan terima kasih. Memang, saat ini masyarakat Indonesia itu hanya berfokus kepada siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, tapi ya itu lagi kembali bahwa sistem yang akan digunakan itu sebenarnya akan menentukan juga ke depannya. Selama sistemnya sama seperti yang saat ini kita rasakan, maka perubahan itu tidak akan, jauh berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bang Rocky, terima kasih sekali lagi, dan kepada sahabat Wahyu, kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya, sesi yang lain. Saya Wahyu Tomo undur diri, sampai bertemu di bincang bersama sahabat Wahyu selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.